Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman guru PJOK yang tergabung dalam KKD olahraga Kecamatan Kali. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, salawat serta salam terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik terkait perjalanan saya dalam menjalankan pelatihan program pengembangan kompetensi guru yang kebetulan saya juga bersama-sama dengan Pak Rifki, di mana pada pertemuan kali ini ya teman-teman saya akan berbagi tentang konsep perencanaan pembelajaran backward design PJOK. Jadi sedikit pengantar mungkin dari saya teman-teman ya. Jadi PPKG ini teman-teman ya berangkatnya dari GTK nomor 2626 tentang kompetensi guru. Dan teman-teman kalau ini tahu yang namanya desain besar olahraga nasional ya pada tahun 2021 ini juga berangkatnya dari sana. Maka ini merupakan produk dari itu ya teman-teman. Mohon izin rekan-rekan, Pak Taufik, Pak Wahyu bisa fokus dulu Pak. Ya. Ya kalau mau ngomong aja di luar. Oke, ya, kita fokus dulu ya teman-teman ya. Kesini kan tujuannya buat belajar ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, dalam kegiatan berbagi praktik baik ini ya, saya ingin mengajak teman-teman lebih terlibat aktif ya, di mana saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan refleksi. Nah, di sini yuk kita berefleksi ya teman-teman, di mana refleksi itu penting ya. Arti refleksi itu kita merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan ya. Kemudian dari apa yang sudah kita lakukan itu, pengalaman-pengalaman itu, maka kita bisa tahu mungkin perbaikan-perbaikan apa yang kita lakukan ke depan dalam dari kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan refleksi. Misalnya kita ini seharian nih melakukan sesuatu ya, malamnya kita mikir, oh seharian ini saya sudah melakukan ini, ternyata hasilnya begini. Oh besok saya sepertinya akan melakukan perbaikan. Nah itu sudah refleksi ya teman-teman ya. Cuma dalam kegiatan refleksi sendiri itu ada berbagai banyak model ya teman-teman ya. Nah ini kalau berdasarkan kata ahli John Dewey mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. Ini terkait dengan referensi pembelajaran yang kita lakukan. Jadi teman-teman, dalam perjalanan saya bersama-sama juga dengan Pak Rifki dalam menjalankan pelatihan ini, kami sebelum memulai modul, mulai topik ya, itu selalu melakukan refleksi pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Nanti kita belajar tentang modul ini, nanti setelah belajar itu coba kita kaitkan dengan pengalaman-pengalaman itu, apakah sudah match atau enggak gitu. Nah itulah fungsinya refleksi ya teman-teman. Lanjut ya. Oke, nah ini tadi kan saya bilang ya, model refleksi itu ada banyak teman-teman ya, ada banyak. Tapi di kesempatan ini saya mau ngajak teman-teman berefleksi dengan model what, so what, dan no what. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sana di kertas kado itu ya, sudah saya tuliskan di sana rencana backward design, refleksi what, so what, dan no what. Jadi nanti di awal ini mirip-mirip juga dengan pembelajaran kita di kelas asesmen awal ya. Di what ini nanti coba mengajak teman-teman untuk merenungkan kembali terkait dengan rencana kita, perangkat pembelajaran kita di sekolah seperti apa. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk menuliskan itu, nanti ditempel, nanti kita berbagi nih, saya berbagi, kita berkolaborasi, nanti disawat setelah mengikuti kegiatan ini
ini apa sih yang sudah teman-teman dapatkan, ya. Dan now what ini adalah setelah teman-teman dapatkan ini ke depan mau seperti apa, oke ya teman-teman ya. Tapi terkait dengan model ini sudah saya siapkan namanya pertanyaan pemantik, jadi teman-teman tidak usah terlalu mikir oh apa yang mau saya isi, tapi sudah saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Lanjut kan? Oke, ini ya terkait dengan perencanaan pembelajaran backward design PJOK ya. Nah di sini bisa dibagi teman-teman, itu tadi Pak Supar ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, silahkan teman-teman tulis ya, teman-teman tulis. Pertanyaan pertama itu apa yang teman-teman pahami tentang modul ajar. Silahkan aja, nggak perlu browsing ya teman-teman. Kira-kira pemahaman teman-teman itu apa sih gitu? Nggak apa-apa, kita cepat aja. Kemudian bagaimana teman-teman selama ini merencanakan pembelajaran? 3, kasih 3 nggak apa-apa. Ya 1 orang 3. Apakah perencanaan pembelajaran selama ini secara eksplisit menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran? Pakai pulpen aja, ya. Silahkan teman-teman ya. Boleh direnungkan kembali selama ini apa yang sudah dilakukan, tuangkan saja di post-it itu. Monggo. Pertanyaan pertama, apa yang teman-teman pahami tentang modul ajar? Singkat-singkat aja teman-teman, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, bagaimana teman-teman selama ini merencanakan pembelajaran? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran selama ini secara eksplisit ya menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian pembelajaran? Yang sudah boleh ditempel di kertas kado itu ya. Ada yang muat itu ditaruh aja di watt semua. Saya suka ini Pak Wahyu ini sama Pak Sarifudin, betul-betul coba fokus dan merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan. Ya nggak apa-apa. Makanya dia serius. Aku tadi sudah dikisi-kisi di mobil tadi kok. Oke, boleh ditempel teman-teman yang sudah. Silakan. Sambil jalan Pak Supar nggak apa-apa ya. Sambil jalan ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya coba konfirmasi mungkin 1-2 yang akan saya bacakan teman-teman ya. Di sini refleksi tentang what tadi ya, ada pertanyaan pemantik. Apa yang teman-teman pahami tentang modul ajar nih? Contoh aja, misalnya nih yang ini nih ya. Di sini ada yang menjawab modul pembelajaran adalah rencana pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Luar biasa ini pemahamannya ini. Terus bagaimana teman-teman selama ini merencanakan pembelajaran? Merencanakan pembelajaran dengan ya mengacu pada CP. Luar biasa. Terus apakah perencanaan pembelajaran selama ini secara eksplisit menggambarkan tujuan daripada pembelajaran? Sudah, namun dalam pelaksanaannya belum. Wah ini sudah dari jujur, dikasih tepuk tangan dulu dong buat yang jujur. Udah tenang nih yang jujur-jujur gitu ya. Oke, terus satu lagi nih, yang kuning nih, nggak tahu punya siapa ya. Yang pertama, apa yang teman-teman pahami tentang modul ajar? Menyusun materi yang sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Wah, luar biasa ya. Jadi menyusun materinya sudah berdasarkan karakteristik sekolah, karakteristik anak-anak. Wah, luar biasa. Bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana teman-teman merencanakan pembelajaran selama ini? Menurut saya, oh ini masih jawaban yang sama kayak ini Pak. Oh 3 soal, oke. Menurut saya modul ajar adalah alat perangkat untuk melakukan pembelajaran yang terstruktur. Apakah sudah tersirat? Kata beliau, ya tentu saja. Luar biasa, keren. Oke, lanjut satu lagi yang mana ya? Yang ini deh, boleh ya. Oke. Modul ajar yaitu rencana pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran. Oke. Kemudian pada saat merencanakan pembelajaran biasanya melihat karakter, kemampuan dan lingkungan belajar. Wah ini udah terkait dengan diferensiasi ya teman-teman ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga,
menurut saya secara eksplisit sudah menggambarkan tujuan yang mengarah ke capaian pembelajaran. Tepuk tangan dong untuk kita semua teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini sudah berefleksi, mencoba merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan. Saya kalau boleh jujur teman-teman ya, pada saat saya mengikuti ini saya coba renungkan dalam diri. Tahu nggak teman-teman apa yang saya jawab? Apa yang teman-teman paham tentang modul ajar? Saya awalnya itu nggak paham, jujur aja modul ajar itu apa. Saya pikirannya itu ya bahan ajar, bahan pegangan itu loh, jawab kita ngajar itu. Terus bagaimana teman-teman ini selama merencanakan pembelajaran? Saya juga jujur di sini teman-teman, download dari internet. Saya jawabnya gitu teman-teman. Nah, apakah perencanaan pembelajaran selama ini secara eksplisit menggambarkan tujuan yang mengarah pada capaian? Ya, jelas mengarah ya, karena kita sudah ngikutin hasil downloadan itu. Kejujuran saya itu yang saya tuangkan dalam refleksi saya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut masuk waktu untuk tiki-tiki bambang ini. Nah, kita berdiri teman-teman dulu. Kita berdiri dulu. Tadi kita sudah berefleksi ya teman-teman ya. Kita sudah berefleksi. Nah, di sini ada modul ajar tanda tanya nih teman-teman ya. Kurikulum 2013 itu namanya RPP ya teman-teman ya. Jadi ini dua hal yang sama, cuma bahasanya saja. Jadi di awal-awal Merdeka Belajar ini ada, saya agak bingung. Jadi pikiran saya modul ajar itu ya modul gitu, buku, pegangan, bahan ajar ya. Tapi sebenarnya modul ajar itu adalah ya rencana pembelajaran. Lanjut. Tadi ini sudah dibahas sama Pak Sarifudin dari sama kita ya. Oke. Jadi ya ini ya teman-teman, modul ajar ini berdasarkan ahli ya teman-teman ya. Menurut Roger bahwa modul ajar adalah suatu paket pembelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk membimbing siswa belajar mandiri. Modul ini mencakup bahan ajar, tujuan pembelajaran, serta alat penilaian untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Kemudian, modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Modul ini mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, dan strategi pembelajaran, serta instrumen penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Modul ajar dirancang pembelajaran menjadi lebih terstruktur, efektif, dan terfokus pada pencapaian kompetensi yang diharapkan. Jadi betapa pentingnya modul ajar ini ya teman-teman ya. Jadi dari modul ajar inilah dapat membantu kita sebagai guru untuk menyampaikan materi ya. Kemudian juga pembelajaran itu dapat lebih terstruktur dari awal sampai akhir itu kita mau ngapain gitu ya. Kemudian juga fokus pada pencapaian kompetensi ya, terkait dengan asesmen yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Ini terkait menurut kata ahli tentang modul ajar. Lanjut Pak. Nah ini kita lanjut ke backward design teman-teman ya. Jadi backward design itu teman-teman ya adalah sebuah pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan akhir terlebih dahulu. Kemudian merancang penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, dan akhirnya menyusun kegiatan pembelajaran yang mendukung siswa dalam mencapai tujuan tersebut. Oke teman-teman ya.
terkait dengan backward design ini, kita itu berpikirnya itu sudah di ujung. Kita itu sudah sampai pada hasilnya dulu. Dalam perencanaan ini kita sudah mikirkan hasilnya dulu. Nanti tujuannya itu oke, seperti ini. Setelah kita sudah tahu tujuannya, setelah kita sudah tahu nanti hasilnya mau seperti apa, langsung langkah kedua adalah di sini merancang penilaian yang akan digunakan. Nah, kita sudah tahu nih hasil belajar kita akan seperti apa. Nah, baru kita merancang asesmennya, penilaiannya, proses penilaiannya baru kita rancang. Oh, dengan perencanaan seperti ini, dengan penilaian, proses asesmen penilaian seperti ini, nanti akan menghasilkan tujuan yang akan kita memang sudah diinginkan. Itu ya, tahapan ada 2 tahapan teman-teman ya. Baru tahapan yang ketiga adalah menyusun kegiatan. Setelah kita sudah tahu hasilnya yang kita inginkan, terus asesmennya sudah kita rancang, barulah kita menyusun strategi pembelajaran. Seperti tadi di refleksi Watt tadi ya, yang menulis bahwa kita melihat karakter siswa, melihat lingkungan, apakah proses pembelajaran ini dapat kita terapkan di sekolah kita, ya. Nah, jadi langkah yang terakhir adalah menyusun kegiatan, langkah-langkah pembelajaran. Oke ya teman-teman ya. Jadi backward design itu komponen intinya itu ada 3. Ya, yang pertama adalah menentukan tujuan dulu, kemudian menentukan asesmen, ya, proses penilaian yang akan kita lakukan. Baru yang ketiga ini kita menyusun strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, tentu juga dalam menyusun menyusun langkah-langkah pembelajaran, kita juga harus melihat nih, kalau kita sering ingat Pak Wahyu waktu baru mau selesai guru penggerak sendiri itu di grup ngomong kita itu selalu harus berpikir aset begitu ya. Nah ini coba saya kaitkan ya teman-teman ya. Jadi di sini akan saya jelaskan terkait yang sering Pak Wahyu ungkapkan di grup itu, bahwa kita sebagai guru teman-teman ya selalu berpikir berbasisnya itu kekuatan. Walaupun sekecil apapun aset kita yang dari sekolah, apakah bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, jadi itulah sebenarnya. Jadi nggak melulu kita berpikir itu, ini susah kalau begini nggak bakal bisa, sudah ini malas sudah ini ya. Cuma itu aja nggak bakal jalan ini. Nah itu gitu-gitu tuh ini berbasis kelemahan. Jadi kita harus berpikirnya itu berbasis aset. Nah aset sendiri itu ada 7, tapi nanti dijelaskan lebih lanjut. Lanjut ya Rizky. Nah jadi backward design tadi ada 3 tahap ya teman-teman ya. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menentukan hasil pembelajaran. Kita itu udah berpikir di ujungnya dulu tadi ya teman-teman ya. Jadi pada tahap awal ini teman-teman ya, kita akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku. Nah, seperti kita kan sudah ada cerita terbaru ya, kita memang dasarnya dari itu. Kemudian tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak fundamental atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik ya. Jadi gerak fundamental nih ya, bulan lalu sudah kita bahas ya teman-teman ya. Fundamental itu ya gerak-gerak dasar. Nah, jadi kalau di sini ada sebenarnya gerak itu ada 2 teman-teman ya, fundamental, ada gerak spesifik. Nah gerak spesifik inilah gerak yang sudah mulai mengikuti arah kecabangan olahraga. Jadi spesifik itu gerak yang mengikuti kecabangan olahraga ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah menentukan hasil tadi ya terkait dengan backward design, langkah kedua adalah menentukan penilaian pembelajaran. Nah jadi sudah kita tahu nih ujungnya bakal di mana, baru kita tentukan nih proses penilaian seperti apa. Nah jadi penjelasannya di sini, bagaimana kita akan mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Tahap ini melibatkan perancangan alat dan strategi penilaian yang valid untuk mengukur pencapaian tujuan. Ya. Jadi asesmen itu dapat berupa tes tulis, observasi, ya, kemudian portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Memang kalau proses penilaian ini ada 3 aspek yang harus kita penuhi ya teman-teman ya. Yang pertama psikomotor, kedua kognitifnya, kemudian yang ketiga adalah afektif ya. Lanjut. Kemudian tahap yang ketiga adalah merancang konten pembelajaran. Ini terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan ya teman-teman ya. Strategi pembelajaran itu kan ada banyak ya. Kita memang menyesuaikan dengan karakteristik sekolah kita ya.
Yang pertama adalah kegiatan dan materi apa yang dibutuhkan untuk membantu siswa mencapai hasil pembelajaran. Tahap ini melibatkan perencanaan aktivitas, kemudian kita akan mencari sumber belajar, terus strategi pengajaran yang efektif dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan teman-teman ya, engaging itu menarik ya. Jadi kalau bisa proses pembelajaran itu ya jangan membosankan ya teman-teman ya, sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kalau kita sesuaikan juga, ya mungkin yang berat-berat kita kasih di kelas 1 misalnya gitu ya, dan selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi kegiatan itu juga harus selaras dengan penilaian tadi di tahap kedua tadi. Jadi itu ya 3 tahap teman-teman. Lanjut. Nah jadi ini ya inti dari backward design teman-teman ya. Inti dari backward design itu alih-alih memulai materi ajar atau kegiatan pengajaran. Jadi biasanya kita mulai dengan kegiatannya dulu gitu ya. Model ini memulai dengan akhir dari pikiran kita. Nah, kita itu dengan backward design itu kita memulainya dengan akhir dari pikiran kita. Dengan demikian seluruh proses pembelajaran diarahkan untuk memastikan bahwa siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nah, jadi terkait dengan backward design, pendekatan ini sangat efektif dalam memastikan bahwa setiap elemen dari pembelajaran erat dengan tujuan pembelajaran yang spesifik sehingga proses belajar menjadi lebih fokus dan terarah. Nah, ini tujuan inti dari konsep backward design dalam kita merencanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Ya, lanjut. Oke, teman-teman ya. Ini sudah masuk dalam hasil modul yang pernah saya buat terkait dengan backward design. Jadi teman-teman, kalau untuk cari format di internet tentang format backward design itu agaknya sulit teman-teman ya. Jadi ini saya tuangkan berdasarkan apa yang saya pelajari dari backward design ya. Kalau ingat memaparkan modul ajar ini, saya ingat di tahun 2021 atau 2022 saya pernah juga memaparkan modul ajar ya teman-teman ya. Tapi RPP kalau tidak salah itu di sekolah ya, RPP. Dan juga saya ingat ada teman yang pakai modul saya itu gak izin sama saya pada saat dia ngikutin kegiatan prajabatan di Kalsel sana ya, waktu itu dibaca ada. Padahal kalau misalnya ngomong izin Pak, nanti ini mau saya saya bongkar gitu atau saya jadikan referensi, itu nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nah, kenapa saya bisa tahu itu dijadikan bahan pada saat itu? Karena di belakangnya itu saya tulis, saya kasih watermark nama saya itu. Jadi dari jauh loh, kok punya saya ini kok udah izin sama saya kayak gitu ya. Oke. Tapi ini nggak apa-apa ya, buat belajar. Waktu itu masih RPP teman-teman, karena kurikulumnya masih 2013 waktu itu ya. Nah sekarang kurikulum Merdeka. Ini di modul ajar ini teman-teman ya, saya coba buat materi permainan invasi. Permainan invasi untuk fase C, passing bola basket. Nah, kalau dipikir-pikir teman-teman yang pernah ke sekolah saya, atau pernah lihat sekolah saya, apa bisa main basket di sekolah saya itu kan? Kayaknya nggak mungkin bisa gitu. Ya memang kalau kita ngikuti materi sesuai dengan aslinya, keadaan aslinya jelas nggak bisa ya teman-teman. Nah, tapi apakah kita harus menyerah sebagai guru? Tentu saja enggak ya teman-teman ya. Dan gimana caranya kita memanfaatkan aset yang ada, memodifikasi apa yang bisa kita lakukan sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan teman-teman. Jadi ini saya susun sendiri berdasarkan pemahaman saya. Turun sedikit ya. Oke, dalam modul ajar ini teman-teman ya, ini masih sifatnya umum di awal, masih saya masukkan informasi umum ya teman-teman. Jadi redaksinya di atas di awal sudah saya kasih keterangan. Modul ajar ini dirancang untuk mengajarkan dasar permainan bola basket kepada siswa sekolah dasar. Melalui modul ini, siswa akan belajar teknik dasar passing, di mana teknik dasar passing itu kan ada 3 teman-teman ya, chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Kemudian aturan permainan yang dimodifikasi berdasarkan aset, mengembangkan kerjasama tim dan sportivitas dalam pembelajaran sport education model. Ini panjang lagi sport education model nih, mungkin Kak Rizky nanti. Oke, belum. Jadi informasi umum ini masih standar ya, seperti modul-modul pada umumnya, identitas modul ya, mulai dari nama, sekolah ya. Kemudian ya profil pelajar Pancasila coba saya kaitkan di dalamnya.
kemudian sarana prasarana, sumber belajar, ya, terus yang materi pokok, fakta, konsep, prinsip, ya, materi pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan. Terus, nah ini masih informasi umum ya, jadi media pembelajaran yang saya buat juga dari salah satunya adalah video passing bola basket di YouTube saya sendiri, aktivitasnya juga ya seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Kemudian di atas itu ada PPT, saya juga menggunakan PPT dalam proses mengajar. Nah kemudian di sini saya tuliskan juga teman-teman pendekatan model dan metode pembelajaran. Jadi pendekatannya saintifik yang mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, ada mengkomunikasikan. Kemudian modelnya di sini saya coba masukkan dua model secara langsung. Yang pertama adalah cooperative learning teman-teman ya. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam kegiatan ini memang teman-teman cooperative learning ini lebih banyak mengajak anak-anak itu melakukan kegiatan-kegiatan itu berkelompok. Seru teman-teman pada saat saya melaksanakan kegiatan cooperative learning ini. Kadang-kadang di anak-anak itu kalau kita bikin kelompok itu dinamika di umur mereka aja udah luar biasa dia. Kadang-kadang satu dengan yang lain itu egonya itu kadang masing-masing juga ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang gini, itulah sebenarnya proses kita mengajarkan mereka untuk keterampilan sosial yang sesungguhnya itu. Jadi kadang-kadang saya pura-pura nggak dengar aja teman-teman kalau anak-anak itu dalam kelompoknya itu berdebat kayak hebat tuh saya pura-pura nggak dengar. Biarin aja selama dia nggak anarkis, nggak bully satu dengan yang lain itu saya biarin aja. Tapi kalau sudah mulai arah omongannya sudah kayak agak benar gitu, nah baru kita lah masuk ya. Jadi kita biarkan aja dulu itu. Jadi yang kedua adalah modelnya sport education model. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman olahraga yang otentik dan mendalam bagi siswa. Jadi kalau untuk membahas sport education model ini lebih butuh waktu lagi ya teman-teman ya. Jadi saya kasih gambaran bahwa sport education model ini adalah kegiatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berbagi peran secara langsung untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan gitu. Karena nih kita bikin lomba nih, anak-anak itu ada yang bertugas jadi wasit, ada yang juga jadi perangkat pertandingan, ada yang bertugas jadi panitia, ya. Jadi mereka semua nih yang melaksanakan. Tapi memang dalam proses sport education model itu butuh waktu teman-teman ya, mulai dari perancangan musim, kemudian di pertemuan berikutnya harus seperti apa, sampai akhirnya ada namanya puncak pertandingan. Di puncak pertandingan inilah semua peran akan melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan kehidupan nyata seperti apa yang biasa kita lakukan sebagai orang dewasa gitu ya teman-teman ya. Tapi apakah di sekolah dasar itu bisa? Bisa, tapi memang butuh bimbingan yang ekstra ya teman-teman ya. Kalau di tingkat sekolah menengah atas gitu ya, SMA itu lebih kompleks lagi. Ada yang bertugas sebagai wartawan. Kalau misalnya dia punya ruang podcast, dia juga bisa bikin wawancara buat mempublikasikan apa yang mereka lakukan. Jadi lebih kompleks lagi kalau di tingkat SMA. Tapi itulah proses pembelajaran yang menarik sehingga anak itu terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah ini metodenya ada demonstrasi, drama, sosiodrama, diskusi, permainan, pembelajaran real. Lanjut Pak. Oke, kita masuk di backward design tahap pertama nih ya teman-teman ya. Jadi tadi di tahap pertama kita itu menetapkan hasil pembelajaran yang diinginkan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya masukkan yang pertama adalah capaian pembelajarannya dulu. Ini berdasarkan CPN terbaru. Kemudian coba saya masukkan tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 langsung. Yang pertama elemen terampil bergerak. Ini terkait dengan psikomotor, itu sudah saya tandai bahwa dengan penugasan peserta didik dapat melakukan aktivitas gerak passing chest pass, ball pass dan overhead pass dalam permainan bola basket terkait dengan pola gerak dasar latihan berpasangan maupun berkelompok. Nah kemarin kita sudah membahas nih di ujungnya adalah dengan tahapan yang benar gitu kemarinnya. Kalau yang benar-benar ini benar menurut siapa? Tapi saya coba tetap untuk masukkan teman-teman ya. Jadi pola geraknya ini ya berpasangan, ya berkelompok, tapi dengan tahapan yang benar. Tahapannya itu nanti ada di penilaian itu tadi ya. Kemudian di elemen belajar bergeraknya terkait dengan melalui geraknya kognitifnya, yaitu dengan melihat tayangan video itu anak-anak itu memahami tahapan aktivitas dari gerak pasti. Dan yang untuk afektifnya adalah kegiatan ini saya ingin anak-anak itu dapat terbangun sikap disiplinnya mereka, kemudian percaya diri, kemudian yang terpenting juga kerjasama. Karena tadi modelnya sudah cooperative learning tadi ya.
Oke. Jadi untuk KKTP ini ada di bawah ya. Oke, lanjut ya. Nah ini tadi di awal teman-teman saya lupa menyampaikan ini bahwa kegiatan program pengembangan kompetensi guru yang saya dengan Kak Rizky juga Pak Rizky jalankan ini sebenarnya tujuan utamanya adalah kita sebagai guru PJOK itu diharapkan pembelajaran PJOK itu berpusat kepada peserta didik. Kita sebagai guru PJOK juga diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, konteks bermakna itu saya coba tuangkan juga dalam modul ini. Nah, jadi pemahaman bermakna dari modul yang saya tulis adalah permainan infansi itu membantu mengembangkan koordinasi tangan dan mata dan sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian peserta didik belajar nilai akan kerjasama dan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, ini bareng-bareng ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis situasi permainan dan membuat keputusan cepat, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian peserta didik dapat mengikuti aturan permainan dan rutinitas latihan mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Dalam kegiatan ini, saya juga buat pertanyaan pemantik di awal dalam proses pembelajaran dengan anak-anak. Yang pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang permainan bola basket? Nah, ini banyak yang jawab nggak paham gitu ya. Nah, terus habis itu, apa yang kalian ketahui tentang teknik passing dalam permainan bola basket? Nah, passing itu mirip-mirip main bola itu Bapak, ya mirip, cuma bedanya pakai tangan aja. Nah, ini mencoba untuk memahami pemahaman teman anak-anak kita di awal. Alat apa aja yang digunakan dalam permainan bola basket? Nah, waktu saya kalau ngali Pak, saya lihat itu di kantor polisi itu ada ringnya Pak itu lah, nah, kayak gitu ya. Oke. Kemudian di tahap kedua, backward design di tahap kedua setelah kita menentukan tujuan tadi, backward design yang tahap kedua adalah penentuan bukti penilaian. Jadi yang pertama saya masukkan penilaian keterampilan ya teman-teman ya. Jadi tes kinerja, aktivitas gerak passing chest pass dan overhead pass, bounce pass, permainan bola basket. Ketika siswa terlibat dalam pembelajaran, baik berupa ulangan gerak maupun dalam situasi bermain, lakukan pengamatan pada kemampuan siswa dalam teknik dasar tersebut ya. Jadi rubrik penilaiannya turun ya. Ini ya. Nah, kalau rubrik seperti ini ya, teman-teman ya. Rubrik itu masing-masing nih untuk chest passnya sendiri, bounce passnya sendiri, ya, overhead passnya juga sendiri ya penilaian itu masing-masing. Nanti akan saya bagi nanti teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk yang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan saya nggak terlalu banyak, tapi berusaha untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi saya itu nggak terlalu banyak kalau ngasih soal itu, karena saya tujuannya untuk passing basket, tentang permainan bola basket ya 3 ini yang saya fokuskan ya. Jadi 3 pertanyaan aja. Jadi ada kunci jawabannya di situ. Lanjut ke di bawah. Ini untuk rubrik penilaiannya soal 1, soal 2, soal 3 ya. Nanti skor maksimumnya itu berapa begitu ya setelah kita total. Nah kemudian nih aspek sikapnya ya teman-teman. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa aspek sikap itu yang saya inginkan adalah anak-anak itu disiplin, percaya diri dan kerjasama. Jadi ini bisa kita tinggal cetak aja, baru nanti ada hasil akhirnya di belakang. Nah, ini ada klasifikasi penilaian juga teman-teman di bawah. Oke, kita masuk dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, ini terkait dengan konten yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi di kegiatan pendahuluan pertama saya butuh waktu 15 menit. Saya alokasikan itu 15 menit. Jadi yang pertama yang memberikan salam ya, menanyakan kabar, kemudian berdoa, kemudian memeriksa kehadiran, menyanyikan lagu wajib nasional, ya, memeriksa kerapian, ya. Kemudian dalam kegiatan persepsi ini, teman-teman ya, nah, mengaitkan materi pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan melempar pertanyaan dari pertanyaan pemantik tadi. Kemudian mengajukan pertanyaan pemantik yang ada keterkaitan dengan pelajaran. Kemudian dalam kegiatan persepsi ini juga saya melaksanakan kegiatan motivasi itu, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga memberikan gambaran tentang manfaatnya dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian guru memberikan stimulus berupa salam khas ya. Nah, kita masuk di kegiatan inti. Setelah 15 menit pertama sudah kita lakukan, di kegiatan inti ini guru memutarkan video permainan bola basket. Tadi kan di pertanyaan pemantik anak itu nggak tahu tuh permainan bola basket, jadi saya kasih tayang
di video itu nggak lama, 1-2 menit, biar dia kita ngasih gambaran bahwa ini loh permainan bola basket yang sesungguhnya ya, teman-teman ya. Kemudian setelah permainan bola basket yang sudah kita jalankan, kemudian guru memutar video tahapan gerak dasar passing chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Jadi ini tadi sudah permainan yang bola basket, kemudian khusus ke passingnya saja. Ini ya. Kemudian peserta didik mengamati tahapan gerak dasar mengumpan dengan prosedur gerak yang benar. Di sini juga guru menggunakan PPT memberikan pemahaman dasar tentang permainan bola basket. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Dalam kegiatan ini selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah nih teman-teman ya. Guru memberikan kesempatan bertanya nih kepada peserta didik berkaitan video yang telah ditonton dalam proses mengidentifikasi. Jadi kita kasih kesempatan tuh anak-anak seluas-luasnya untuk bertanya apa aja mereka nggak paham. Ya. Kemudian peserta didik yang telah terbagi menjadi kelompok kerja menerima dan mempelajari lembar kerja. Jadi kita kasih lembar kerja pada anak-anak ya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah organisasi belajar. Guru memberikan lembar pengamatan kepada setiap kelompok. Kemudian guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis, kemudian pemanasan dalam bentuk permainan. Kemudian peserta didik mencoba melakukan tahapan gerak secara bergantian untuk diamati oleh kelompok yang bertugas sebagai pengamat. Jadi teman-teman dalam pelaksanaan saya ini masing-masing aja ya sebenarnya, nggak ini juga. Saya itu selalu memulai pembelajaran itu jarang langsung di lapangan. Saya memulai itu di dalam kelas dulu, nggak lama gitu, di briefing betul-betul, baru saya ke lapangan. Saya biasanya begitu. Kemudian peserta didik mencoba nih tahapan geraknya berdasarkan kelompok. Jadi saya juga membagi pos ya teman-teman. Ini ada 3 nih teman-teman, ada 3 passing ya. Jadi ada pos masing-masing. Saya siapkan apa itu namanya kertas. Saya biarkan mereka bawa HP tuh, saya biarkan bawa HP. Jadi mereka nonton, mereka perbaiki gerakannya sendiri, mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Itu yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Peserta didik memberikan kesempatan mencoba di semua pos kegiatan. Jadi pos-pos ini mereka datangin, mereka kasih waktu 5-10 menit untuk mereka mencoba, mereka melakukan perbaikan di situ ya. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian penyelidikan kelompok, peserta didik mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber ya. Jadi anak-anak itu memang sudah kita kasih buku, kasih modul ajar yang kita bikin ya. Kemudian mereka kita kasihkan HP ya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi bebas ya teman-teman ya. Di sini saya juga memberikan KPD pengetahuan, kemudian perintah dan indikator dari tugas geraknya. Kemudian menguji hasil teman-teman ya. Peserta didik melakukan permainan bola basket dengan aturan yang dimodifikasi. Jadi permainan ini saya modifikasi karena memang nggak punya ring ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat permainannya bisa buka aja di YouTube saya teman-teman ya. Ada. Kemudian ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, sama dibagikan. Oke. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi gerak passing dalam permainan agar anak-anak mendapatkan pengalaman baru dan lebih variatif dalam melakukan belajar gerak, diferensiasi lingkungan belajar ya teman-teman ya. Kemudian tahapan berikutnya ada analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru dan peserta didik atau antar sesama temannya saling berdiskusi, memberikan penguatan, menyimpulkan materi pembelajaran, kesalahan-kesalahan serta solusi selama mereka melakukan belajar gerak itu. Lanjut. Nah, ini kegiatan penutup normal ya teman-teman ya, menyampaikan evaluasi. Kita menyampaikan evaluasi dari apa yang sudah kita lihat sepanjang kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan lembar refleksi, memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk menyampaikan refleksi. Jadi tadi kan sudah bagi kelompok nih. Jadi ini bentuk umpan balik kita. Jadi kita nggak melulu sudah selesai pembelajaran, sudah kita tutup, kita sudah bunuh waktu kita dalam proses pembelajaran tanpa kita memastikan apa yang sudah dia pahami selama proses pembelajaran. Jadi kegiatan refleksi itu penting ya teman-teman ya. Jadi guru memberikan kesempatan kepada perwakilan untuk menyampaikan refleksi. Jadi kita biarkan dia untuk menyampaikan gimana tadi sudah pembelajaran hari ini, nanti disampaikan tuh gantian dengan kelompoknya. Ya. Kemudian guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memimpin doa dan terakhir menyimpunin alat-alat yang sudah digunakan ke tempat semula. Jadi ini ada contoh juga untuk kegiatan refleksinya teman-teman ya. Nah ini refleksi untuk kita nih. Apakah kita terus setelah kegiatan pembelajaran kita terus sudah aja
Nanti aja lagi dipikir lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, itu kayaknya keliru ya teman-teman ya. Yang paling tepat adalah kita akan menanyakan pada diri kita sendiri nih teman-teman ya. Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan ini sudah berlangsung menarik, menyenangkan, menantang, dan bermakna? Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Kemudian apakah materi yang sudah saya berikan sudah tersampaikan dengan baik? Berbagai macam lagi pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk kita ini ya, untuk kita ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk yang anak-anak nih, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran PJOK? Kemudian bagaimana perasaan kalian saat melakukan gerakan secara mandiri? Bagaimana perasaan kalian saat bekerja sama dengan kelompok? Nah ini yang bekerja dengan kelompok ini macam-macam jawaban anak-anak ini. Oh saya nggak senang kok, memang kelompok ini ternyata susah bilangnya. Ada juga, ya kita biarkan aja kejujuran itu terus diungkapkan dengan anak-anak ya. Bagaimana perasaan kalian saat kelompok kalian mengalami kekalahan? Oh, saya merasa jengkel pak, saya dapat teman itu parah yang mainnya pak. Nah ada juga yang jaga begitu kita teman-teman. Yang terkait dengan struktur pembelajaran ini hanya tambahan. Jadi yang paling penting adalah backward design itu ada 3 tahap ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menentukan hasil belajarnya dulu. Kita udah berpikir tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah apa teman-teman? Asesmen. Kita berpikir tentang asesmen, penilaian yang akan kita lakukan karena kita sudah tahu nih hasilnya mau seperti apa nanti kan. Nah sudah tahu asesmennya, baru yang terakhir kita merancang konten pembelajaran. Nah, terkait dengan konten pembelajaran, ini yang baru saya sampaikan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir kita mau seperti ini. Oke, ya teman-teman, lanjut. Nah, ini kita sampai di 2 slide terakhir. Nah, ya. Saya ingin teman-teman untuk menuliskan kembali teman-teman ya, menuliskan kembali SWOT ya. Silakan teman-teman ambil post-it, tuliskan. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang teman-teman dapatkan dari kegiatan belajar kita? Sambil nulis, mungkin ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa. Sambil nulis, silakan, boleh. Izin bertanya Pak terkait penilaian di awal tadi kan Bapak tampilkan di mana penilaiannya tersebut sudah ke ranah komotor ya. Nah, apakah siswa itu sudah memahami terkait tugas gerak yang kita berikan tadi Pak? Nah, karena sepengetahuan saya untuk asesmen itu terbagi menjadi 3 jenis Pak. Karena untuk pertanyaan pemantik itu juga apakah sudah termasuk ke dalam asesmen diagnostik? Asesmen di awal itu kita untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya anak-anak sudah paham tentang materi saja Pak Topik ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa improve pada saat konten pembelajaran ini, kegiatan di konten pembelajaran yang sudah kita lakukan. Saya sebagai guru juga pengen tahu sebenarnya pemahaman awal anak-anak itu bagaimana gitu. Saya mau mengadakan kegiatan pembelajaran bola basket nih. Anak ini sebenarnya sudah tahu apa belum gitu. Jadi sifatnya ini Pak Topik bukan yang mereka menuliskan gitu ya asesmen itu, jadi lebih kepada diskusi di kegiatan awal pembelajaran. Jadi saya buka pertanyaan, nanti biarkan aja anak-anak itu kan kadang-kadang ragu ya begini. Saya biarkan aja mereka kayak nyeletuk, nanti yang sudah nyeletuk saya kasih ngomong gitu. Hanya tujuannya untuk mengetahui Pak Taufik pemahaman awal mereka gitu. Jadi terkait dengan proses penilaian ya. Tadi kita kan berdasarkan tujuan pembelajaran itu Pak Taufik. Oke, terus? Beberapa referensi yang saya lihat Pak kalau untuk asesmen yang Bapak buat itu biasanya jadi asesmen sumatif Pak. Asesmen sumatif. Jatuhnya. Terus untuk yang asesmen yang saya lakukan di asesmen kognitif ini maksudnya formatif. Iya. Ya. Oke, nah. Oke. Saya bisa pahami ini maksud Pak Taufik. Ini namanya proses penilaian otentik Pak Taufik ya. Jadi proses penilaian otentik itu memang proses penilaian antar teman, kemudian proses penilaian kita sebagai guru pada anak-anak gitu kan, nanti kita masukkan, kita jadikan satu gitu. Itu penilaian otentik juga. Mungkin ada teman-teman Pak Rifki mungkin ada mendengar ini diskusi ini barusan terkait dengan asesmen awal. Oke, sibuk dia menyiapkan materi selanjutnya. Mungkin Pak Wahyu ada tanggapan terkait dengan asesmen
Awal. Oke, oke, makasih Pak Topik ya. Itu masukan juga mungkin apa jadi pembelajaran kita bersama. Jadi pemahaman Pak Topik bahwa itu masuknya dalam asesmen sumatif begitu ya. Oke, jadi kalau Pak Topik sendiri dalam kegiatan itu prosesnya dengan anak-anak itu seperti apa dalam kegiatan? Oke, oke, tapi bentuk pertanyaannya lebih seperti apa? Materi, oh kulit-kulitnya aja. Oke, ya arahnya sebenarnya saya begitu juga Pak Topik, cuma dalam proses kegiatannya lebih ke diskusi aja kalau saya. Oke, ada yang lagi Pak Topik? Masih bingung ya? Asesmen ya? Oke, jadi namanya sumatif itu kan udah kumpulan Pak Topik ya. Nah kalau formatif itu memang proses penilaian yang kita lakukan pada saat kita proses pembelajaran berlangsung itu. Jadi kalau sumatif itu di apa namanya kumpulan dari materi-materi yang sudah kita berikan pada anak-anak. Namanya juga sumatif sum. Oke Pak Topik, terima kasih Pak Topik atas diskusi ini ya. Ada lagi teman-teman sambil jalan ini sudah jam nggak teman-teman? Kalau sudah silakan tempel. Apa yang teman-teman dapatkan dari kegiatan belajar kita? Nah, kalau memang kosong tuh ada kosong. Tidak ada alias nol besar. Kemudian yang kedua, mengapa pemahaman tentang backward design penting untuk pengajaran PJOK? Tempel aja Pak Ketua, contoh dulu. Sudah penuh juga itu, nggak apa-apa. Tempel aja. Enggak juga ditulis namanya kan? Nggak kurangi gaji tuh. Nggak kurangi gaji. Aman. Atau kita sambil saya mau dengar suara teman-teman ini kira-kira bisa jawab langsung atau menjawab langsung. Coba saya mau dengar langsung dari Pak Supar ya untuk refleksi slowat ini. Pertanyaannya kan sudah ada Pak Supar, silakan. Jadi ini dua pertanyaan ini ya Mas. Kalau dari saya yang kita dapat dari diskusi kegiatan belajar kita kali ini tuh ternyata segitu pentingnya ya backward design ini untuk proses belajar mengajar karena kalau dilihat dari diskusi yang sudah kita lakukan dari awal sampai terakhir ternyata backward design ini sangat menentukan bukan cuma di hasil tapi proses belajar mengajar itu sendiri. Artinya memang segala pembelajaran terpusat pada siswa-siswi, tapi di sini juga benar-benar melatih atau mengeluarkan kreativitas dari dua olahraga itu sendiri supaya lebih berkembang. Artinya kan tiap waktu ini perkembangan ini sangat bermanfaat untuk mengikuti perubahan-perubahan yang mungkin bisa saja maju, bisa saja mundur. Artinya penyesuaian atau adaptasi. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan langsung? Ibu tuh ada suara. Iya, Sri Kandi dulu dong suaranya. Kayaknya dari tadi sih sebenarnya Bu Masna ini agak malu-malu dari mau angkat tangan dari tadi. Dari tadi bisik-bisik. Iya, bisik-bisik. Gak apa-apa sedikit aja Bu Masna ini. Pertanyaannya udah ada kok. Ya, sepatah dua kata lah. Patah, dua patah kata. Monggo. Malah sama lah itu. Apa yang saya dapat ternyata saya dari penjelasan Bapak saya merasa banyak kekurangan selama ini walaupun sebenarnya belajar membaca modul atau apa tapi pada saat pelaksanaan itu memang agak susah untuk sama persis dengan modul ya pelaksanaan itu. Jadi dari sini dari penjelasan
luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman ya. Kalau sudah ditempel, kita lanjut di know what teman-teman. Terakhir ya. Oke, agak cepat juga ya teman-teman ya. Kita sudah belajar ya. Kita sudah tadi awal sudah buat ingin mengetahui pengetahuan awal teman-teman ya. Kemudian kita sudah belajar, sudah menyampaikan juga dari know what-nya tadi. Kemudian kita sampai di refleksi terakhir dan know what ya. Apa sekarang ini ya bahasa Indonesia ini? Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk memulai menggunakan backward design dalam modul ajar Anda? Nah, ini singkatannya cepat aja. Nah, jadi gini, baris pertama kan sudah ada suaranya Pak Wali ya. Nah, baris kedua sudah. Tinggal nanti di nawat ini di terakhir ini. Oke, langsung Pak. Mungkin sambil ini. Apa langkah pertama yang Saya mau tanya pertanyaan. Oh, iya. Itu mau mulai menggunakan backwardnya atau pas kita sudah menggunakan backward? ini kan kita masih belajar tentang perencanaan dulu Pak. Nah, jadi bagaimana kita memulai untuk membuat modul ajar dengan backward design ini? Langkah kita pertama dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, boleh. Silakan. Ya, positnya habis kan, Pak? Biar nawatnya ada isinya nanti kalau kita buat dokumentasi. Ya, tempel. Nah, oke. Begitu bro. Bu Neri panjang betul kayaknya menarik ini. Kasih mic, kasih. Ya. Nah, ini coba ya. Saya coba lihat-lihat di nawat ini. Oh, ada juga yang naruh kertas kosong ya. Oh, enggak ada tulisannya. Oke, ambil jalan ya teman-teman ya. Untuk nawat di sini, nah ini ada yang merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Wah, jadi langkah pertamanya dia merumuskan dulu sebelum backward design ya. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pendekatan kepada siswa-siswa ini penting banget ya teman-teman ya. Pendekatan kepada peserta didik ini. Oh, menentukan tujuan akhir, menentukan hasil. Dengan menentukan tujuan pembelajaran dengan apa yang dicapai. Langkah awal yang akan saya ambil adalah memikirkan solusi terhadap permasalahan yang dibutuhkan untuk diselesaikan. Luar biasa ini. Nggak tahu yang terakhir siapa. Tepuk tangan loh teman-teman. Oke, teman-teman, untuk kegiatan refleksi yang nawat ini sudah ya. Kalau di slide berikutnya ini sudah masuk tulisan terima kasih. Sampai di sini mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan berbagi praktik baik dari yang sudah saya lakukan. Terima kasih juga mungkin tadi ada masukan-masukan terkait modul yang sudah saya buat karena memang nggak ada yang sempurna ya, kembali kepada kita masing-masing. Pesan dari saya mungkin teman-teman ya sebelum mengakhiri ini bahwa semangat teman-teman, kita sudah ditunggu anak-anak kita di kelas. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.